dia. Gondit kau. Nggak ada aku marah-marahkan dia. Dasar gondit kau. Hei, ini ya biar kau undang pendeta ya, biar ada kepencerahan dalam dirimu. Tolong kau nanti masuk ke pendeta ke dalam, biar ada pencerahannya ini. Siapa ini? Si mata sebelah ini. Matamu aja nggak mendukung, apalagi dirimu. Mana otakmu? Yang kucecerkan sebenarnya orang Islam. Tengoklah kan, sinyalmu aja putus-putus. Tuhan aja tidak menerima kau ngomong. Hei, Tuhan aja tidak menerima kau ngomong. Tahu kau, putus-putus langsung dikasih. Kalau memang kau nabi, kau sebarkan dulu sinyalmu itu biar jelas sinyalmu. Cepat. Jadi Dia penyembah Lucifer. Bang Inspirasi, ini Ya. yang membuat Gimana Bu Darni? Gimana? Dia Ini yang penyembah membuat Lucifer, ini, jangan ya, percaya. Ini bagian-bagian lagi si Darmi ini. apalah. Kau Aduh, sama susah Darmi. lu ngomong di sini, Sama Bang kau, Inspirasi. diam kau. Aku punya pendirian, gak sama kayak kau. Iya. Otakmu baling kau. Ya, Ya, terserah aku kau gak deh. sama kayak kau. Oke. Kau menurut Kak Ulan, coba. Jangan kau bicara. Kak Ulan, coba kita dengar Bu Darni dulu ngomong apa dia. Kenapa? Lanjut yang tadi. Sekarang. Kak, adik dihujat sama si Ani Kak Karolin. Biar aja lah. Tolong, Biar aja Kak lah Karolin. Uniripa dihujat. Si Pak Uniripa kan jelek. Memang cocok kau dihujat kau. Muncul kau dihujat. Harus kau dihujat kau, tau kau. Pak, matamu udah cekung tuh, Pak. Banyak-banyak tidur, istirahatnya begadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di video ini bercerita tentang para oten saling memperdebatkan Luga Tambunan. Tahu kan siapa Luga Tambunan ini? Bagi yang sudah lama melihat diskusi dan debat ini, pasti sudah kenal siapa si Luga ini. Dia yang mengaku sekarang adalah nabinya orang Kristen. Jadi di sini, seorang wanita Kristen yang bernama akun Ria Amelia yang sebenarnya adalah Olan, kakak dari Yoga yang baru saja mualaf. Setelah adiknya mualaf, ia sering terlihat di rom-rom Islam. Sepertinya ia mau juga ingin berdiskusi dan berdebat dengan apologet-apologet Islam yang sampai membuat adiknya menjadi mualaf. Sedikit kisah dari Olan, mari kita ceritakan lagi video ini. Di mana Olan tidak mau mengakui Luga itu menjadi nabinya orang Kristen. Ia merasa agamanya terhina kalau Luga ini menjadi nabinya Kristen. Caci makian ia lontarkan kepada si Luga ini. Ditambah lagi, Bu Darni yang berada di room ini juga sepertinya berada di pihak Luga Tambunan, yang menambah Olan menjadi semakin marah dan memaki keduanya. Kemudian teman Olan datang yang bernama akun Pen, wanita Kristen juga, membantu Olan memaki si Luga ini. Ditambah Unirifa masuk dan mengompori Olan dan temannya. Menjadi suasana bertambah heboh dan penonton yang melihat menjadi terhibur karena tingkah laku mereka semua. Singkat cerita, mari kita simak saja videonya. binatang, nah ngamuk melalui dia. Kadang benar, kadang enggak, kadang benar, kadang enggak. Jadi aku pun nggak tahu apa yang diomongin tadi, apa yang dimarahin. Kamu ngaku-ngaku nabi katanya. Justru yang para nabi lah yang membongkar bahwa microchip itu adalah berasal dari Dajjal. Kan itu kan penglihatannya para nabi. Lah kalau nggak ada nabi, lu udah pasang divaksin ya semua lo.
karena ada kami para nabi mendapat penglihatan jangan vaksin, sehingga si Darni pun nggak divaksin. Tapi karena dia dengar dari pendetanya, dia bilang itu dari pendeta, itu dari nabi. Silakan Manesya jawab. Iya, tapi saya kan tambahin ya, Bang. Bang Luga kan gini, juga ada tertulis, ada yang terpanggil, ada yang terpilih, tapi tidak semuanya, ada yang terpanggil, tapi tidak semuanya terpilih kan? Terus kamu ngapain sih komplain? Lu diam aja. Berisik banget nih orang nih. Lu belain aja lagi. Kamu diam. Udah, Manesya yang ngomong. Ngoceh mulu dari tadi, nggak tahu apa yang diomongin. Gantian lah ngomongnya Luga, nggak boleh gitu. Kan bisa semua orang boleh berpendapat juga. Ini dajjal. Gondit buntal mata sebelah. Jangan ke marah-marah ke Sylvia itu. Jangan marah-marahkan dia. Gondit kau. Nggak ada aku marah-marahkan dia. Dasar gondit kau. Hei, ini ya biar kau undang pendeta ya, biar ada kepencerahan dalam dirimu. Kalau kau nanti masuk ke pendeta ke dalam, biar ada pencerahannya ini, si mata sebelah ini. Matamu aja gak mendukung, apalagi dirimu. Mana otakmu? Silakan Manesya lo ngomong. Oke, saya tambahin ya. Oke, lanjut Bang Manesya. Ya. Jadi ke depan itu semua akan dipaksa, Bang. Jadi Matius 24 ya kan, tentang khotbah di bukit, itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang, ya kan, apabila pembinasa keji itu berdiri di bait Allah, hendaklah yang di Yudea pergi lari ke pegunungan, ya kan, yang di soto rumah jangan ia turun mengambil pakaian, yang di ladang jangan ia balik ke kota, ya kan, dan berdoalah di dalam masa pengejaranmu, ya kan, jangan jatuh pada musim dingin. Jangan jatuh pada musim dingin. Nah, di situ, di hari itu nanti semua orang di bumi akan disesah dan akan ada masa penganiayaan yang tidak pernah terjadi dari dulu sampai sekarang dan sampai akan datang. Tidak akan pernah terjadi masa kesesakan atau penyiksaan, itu akan terjadi nanti. Jadi semua manusia harus dipaksa, harus digiring. Barang siapa yang tidak menerimanya akan dibunuh, dianiaya. Oke, cukup Bang Manesya, cukup. Bang Luga izin. Dek Serifa, izin dulu Dek. Nah, sekarang gini, saya punya satu pertanyaan. Nah, apakah semua dari misinya Bang Luga, ya kan, di mana Bang Luga di sini ada Budarni kan, yang mendukung juga sama Bang Manesya, ada Dek Serifa sama Kak Ulan. Nah, ini saya tengahin. Ada yang namanya amanat agung, ya kan? Pergilah ke seluruh bangsa dan baptislah mereka. Itu Matius 28 nomor 19. Nah, apakah ada kaitan dengan Matius 28:19 ini dengan microchip? Apakah ada pembaptisan kedua? Begini, kaitan begini, kalau pas dari pemaksaan microchip, ya satu-satu caranya ikut lo pengangkatan, lo bertobat terima Yesus. Itu. Tapi kalau lo nggak mau bertobat terima Yesus, tetap dalam Islam, ya lo akan dipaksa pasang microchip. Nggak lo terima, lo tetap ditembak mati. Lo terima. Microchip itu dulu ke otakmu, biar gak wedewan otakmu dikit. Si Olan ini memang ke otakmu, hei. Ini anak udah Masukkan dulu microchip itu ke otakmu. Masukkan dulu ke otakmu microchip itu. Masukkan dulu microchip itu ke otakmu. Biar ada pendengar di otakmu itu. Masukkan dulu. Oke, Kaulan izin ya. Kaulan izin. Sekarang gini Budarni, itu tadi pertanyaan saya Budarni, apakah Matius 28:19 ini ada ndak hubungannya dengan microchip tadi sehingga bisa terjadinya pembaptisan kedua? Enggak, kalau nanti itu kan pergilah, ajarlah mereka kan begitu. Nah contoh seperti kami lah Bu Darni, yang nanti kalau mau pergilah ke perbukitan, nanti kita juga kan bijak untuk melihat situasi kiri kanan ya kan. Kita kan sudah mendapat
pelajaran dari kitab ini, dari Wahyu. Jadi kita juga harus bijak lah. Nah, contoh, jika ada uang kita belilah entah 1 hektar di sana atau 2 hektar, 3 hektar, tak berapa sesuai dengan uang kita. Nah, di sanalah kita nanti bercocok tanam. Karena kan nanti di sini kalau di perkotaan ini kan duluan ini diproses. Karena dekat. Darmi, ya hal yang belum kau Iya. ketahui, so tahu pula kau. Belum Iya, ada di tunggu pemerintahan dulu. itu, Ini tahu yang kau. saya imani, yang saya pelajari begini, Dek. Kalau kau belum pelajari, belum sampai akalmu ke sana, dengarkan aja Apa yang dulu, belum sampai akalku, tahu kau. Di AKBP udah diajarkan semua itu, tahu kau. Tapi aku tidak menerima itu, Udah. tahu kau. Tadi aja Bodoh kau sudah kau. mengatakan, kau kan sudah mengatakan menolak chip. Ya udah sama kita. Itu yang mau diajarkan di sini hari ini pelajarannya, Dek, supaya kita Iya, nanti tapi jangan aku tidak menerima terima itu. dengan si Kita Luga umat-umat ini. Apakah Kristen. kau menerimanya? Tunggu dulu, Kak, ya. Kutanya kau dulu. Apakah kau menerima dengan otak si Luga? Jadi kau masuk neraka itu aja Saya aku intinya. dengan dia, dengan si Luga. Sedangkan benar loh, matanya Dek. aja sebelah nggak bisa diperbaiki, apalagi Enggak, Dek, otaknya. nggak boleh Gimana gitu. dia bisa kayak gitu? Gak boleh gitu, Dek. Memang untuk hari ini pelajaran ini Bang Luga itu benar ya. Itu sesuai dengan wahyu tadi. Makanya kita umat Kristen juga nggak semua mempelajari ini, nggak semua. Apa? Iya, silahkan Bang Luga. Apa yang mau Bang Luga ngomong? Jadi begini, sekarang sebenarnya orang ini ketakutan mau menjawab. Yang kucecerkan sebenarnya orang Islam. Tengoklah Jelas. kan, sinyalmu aja putus-putus. Tuhan aja tidak menerima kau ngomong. Hei, Tuhan aja tidak menerima kau ngomong. Tahu kau, putus-putus Kamu aku sudah kasih. sebagai Kalau memang kau nabi, kalau memang kau nabi, kau sebarkan dulu sinyalmu itu biar jelas sinyalmu. Nah, Cepat. jadi kutanyalah dulu inspirasi kehidupan. Kami kan sudah menolak microchip. Apakah inspirasi kehidupan sebagai tokoh Islam akan menerima microchip supaya nanti jemaat-jemaat Anda di bawah, Anda nanti jadi panutannya? Silakan dijawab inspirasi kehidupan. Saya sepakat sama Unirifa. Unirifa tadi mengatakan iya, saya ngantri. Dia takut dia susah itu. Kena report Bang Luganya. Kan? Kau minta dulu, kalau memang kau nabi, kau tunjukkan mujizatmu dulu biar bagus jaringanmu. Cepat. Tunjukkan mujizatmu itu dulu. Oh, kali dia habis pulsa kali itu si Luga, nggak wifi kali. Bukan kayak gitu loh, Kak Jan. Enggak, kena report dia. Budarni kena report dia. Itu ya. Oh, gini dulu, Ria, Olan. Gini loh, biasanya kan aku juga menantang Bang Luga loh. Tapi untuk pelajaran ini, Dek, kami juga di Advent, kami pelajarin ini loh, Dek. Chip ini nanti ditanamkan ke tubuh Iya, kita aku juga untuk mempelajari itu mengontrol. juga, Kak. Sebagai umat Kristen, Ya udah. aku juga mempelajari itu. Aku juga tahu loh, Kak. Paham aku itu, Kak. Tapi Ya aku udah. tantang tadi itu si Luga ini yang mengaku nabi itu. Apa kau terima? Iya. Enggak kan? Itu enggak, itu memang enggak kuterima. Cuman untuk pelajaran hari ini loh, enggak pernah kuterima Bang Luga itu nabi. Pernah juga kami berantem ya kan. Tapi kami sesama Kristen aja, enggak ada didengarkan teman-teman. Ya, ajaran kita itu gini loh, Kak. Ajaran kita itu ajaran kasih ya. Iya. Jangan gara-gara dia, jangan gara-gara dia umat Kristen yang ada di Indonesia ini dijelek-jelekan sama orang gitu loh. Ya, Karena biarkan aja penyesatannya itu, dijelekkan. jangan kayak gitu Makanya kita dia. belajar deh. Nah contoh udah ya, kita berdamai dulu ya, ya Olan. Untuk hari ini pelajaran ini sudah aku nggak menolak untuk Bang Luga. Memang itu benar adanya. Jadi kita bersiap-siaplah untuk menghadapi itu. Itu maksudnya loh. Nah semua nanti kita ini agama ini akan satu. Gak ada lagi nanti berbeda-beda karena kan udah ditanamkan, udah dikontrol kita. Jadi tinggal dia yang mengatur kita. Nah, jadi kami itu tadi seperti kusambung cerita tadi. Nah, kalau boleh nanti kalau sudah dekat waktunya, kalau kita memang jeli dengan keadaan itu, maka kita meninggalkan kota. Bayangkan Bu Darni ada usaha di sini, termasuk berat loh, berat. Ada kan usaha Bu Darni, kutinggalkan ini yang tadinya awak dapat duit dikit-dikit ya kan, tapi karena sudah memang seperti itu ya, kalau ibu tinggal di kota ini wajib harus ibu terima itu, gak boleh nggak bisa jual beli. Sekarang aja Dek, udah pencairan membeli bahan orang udah banyak usahaku tahu kok, Kak. Ladangku banyak, itu ku banyak uangku, tapi ada kayak kau iyalah, aku. Dek. Iya lebih kaya lah kau dari aku. Maksudnya begini Dek, sekarang aja di sini di kota ini udah mencairkan uang untuk transaksi itu, udah nggak lagi kadang uang kontan, nggak lagi.
dia transfer aja udah. Nah nanti juga begitu selanjutnya ke depan. Iya. Jadi nanti yang tinggal di kota ini wajib untuk menerima itu. Mau tak mau, kalau enggak bisa jual beli. Ya kan Bang Inspirasi, silakan. Oke. Mana sih, Bang Kaulan. Kota kau punya ladang, kau menanam, kau ambil hasilnya, nggak perlu pakai transfer. Kaulan, tadi katanya Bang Luga itu sinkron sama katanya Bu Darni, katanya nanti itu semua akan dipasangkan chip itu, ya kan, termasuk Islam, Buddha, Hindu, segala semua katanya itu. Nah, tetapi itu menurut pernyataan Bang Luga bahwa suatu saat nanti yang akan memimpin semuanya ini adalah Bang Luga yang memimpin, di mana Bang Luga didebatkan sebagai nabi pengangkatannya. Nah, pertanyaannya gini, Kaulan sama Serifa, kira-kira mau ndak Kaulan sama Serifa di bawah pengangkatan, di bawah naungan dari Luga tadi? Tidak akan mau aku, udah. Tadi kenapa dia tanya host sepakat pula kok? Nah itu masalahnya, karena gini Kaulan, yang saya menjadi, yang saya masih pikir-pikir sampai sekarang, di mana tadi semua penyembahan itu bukan kepada Tuhan lagi, tapi penyembahannya itu terhadap yang microchip tadi, di mana microchip ini sumbernya adalah pada Lucifer. Nah, saya pikir, kok teman-teman Kristen ini menyembah kepada Tuhan Yesus, kok bisa di ujungnya nanti penyembahan ke Lucifer? Itu yang saya pikir tadi. Umat Kristen ya yang ada di sini, hati-hati sama si Luga itu yang kepalanya seperti itu. Kenapa? Ini Bang Dia Inspirasi. penyembah Lucifer. Bang Inspirasi, ini Ya. yang membuat Gimana Bu Darni, gimana? Dia Ini yang penyembah membuat Lucifer, ini, jangan ya, percaya. Ini bagian-bagian lagi si Darmi ini. apalah. Kau Aduh, sama susah Darmi. lu ngomong di sini, Sama Bang kau. Inspirasi. Diam kau, aku punya pendirian gak sama kayak kau. Iya. Otakmu baling kau. Ya, Ya, terserah aku kau gak deh. sama kayak kau. Oke, Kau menolak, Kaulan, jangan coba. jangan kau bicara. Kaulan, coba kita dengar Bu Darni dulu ngomong apa dia. Mute dulu dia, Bang. Iya, Kaulan coba. Jangan di dulu kau. Yalah. Mute kan dulu dia. Jangan kau suruh aku Kan giliranku ini. Kaulan, coba kita dengar dulu Bu Darni gimana, biar kita dapat poinnya. Terima kasih Bang Dets, jazakallah. Iya. Kan itu kan sudah kita lihat tadi angka 66. Siapa yang membuat? Para pengikut itulah. Aku gak usah ngomong ya, udah tahu lah kalian ya. Ini banyak yang nonton ini loh, berbahaya ini. Ya nggak bisa sembarangan sebenarnya bicara ini. Ya udah, kenapa kau takut kalau memang benar kau? Ngomong Ya, tapi kan ini kebenaran supaya selamat manusia Kalau itu. kau memang Dek. benar, kau jangan takut. Supaya kau. manusia itu Hey. selamat, Dek. Nanti kau Kalau kalau emang kau benar terima kau, itu, iya. apa Kau jangan ceritanya takut pun kau udah tetap jangan bilang gini, pengikut takut aku mana-mana. ngomong, takut aku Gimana sih kau ngomong. ini, Olan? Jangan kayak gitu kau. Keras sekali kau, Dek. Wajar Kalau kau tolak silakan tolak. Wajar Gak usah aku kita, keras, tau kau. gak usah kita Wajar. sesama Kristen terlalu berantem di sini. Ya Bukan banyak kayak nanti orang gitu kan, tertawa. mau berantaman kok. Saya di sini aman Bu Darni, saya di sini aman. Saya di sini aman. Pelajari Lucifer, sesuai gimana dengan kau ini? Wahyu 13 ini, Dek. Nah, kalau kau juga menolak, Kau benarkan itu, jangan kau benarkan yang salah itu, Darmi. Jangan Kan di itu. sini tadi Berkata tentang jujur pelajaran lah, itu Kak. loh. Dengar ya, Aku- itu Yesus memang ini udah benar. berkata Bukan jujur, sesuai jangan berkata dengan dusta. dalil Jangan bersaksi Wahyu palsu. 13. Kayak gitu tau kau. Tapi gini Bu Darni, yang saya mau tanyakan ini, apakah pembahasannya Bang Luga ini apakah sesuai dengan dalil yang ada di Bible atau bagaimana Ya, Bu Darni? sesuai lah di Wahyu 13 itu. Di sana yang angka 66. Oke, sesuai. 6 itu Nah, kan angka iblis. Lucifer. iya, Lucifer, bilang saja Ya, kan Lucifer. tahu kalian kan, iya kan? Ya. Kan tahu. Begini Bu Darni, bilang aja Lucifer, Lucifer gitu. Lucifer, Ya, Jadi Lucifer. siapa yang nanti yang menerima Lucifer Lucifer, itu? Ya udah pengikutnya dong. bukan bola ini tau kau. Enggak, biar tidak kedetek sama TikTok. Itu bahayanya. Bennett. Kau ini Ya. kau bilang kau Olan, tapi kau kok goblok sih? Kau yang goblok. Dari tadi kau berapa kali kau di tau kau Bennett? S2 aku tau kau. Jangan S2 kau kau buktinya kau di Bennett berapa kali? Jangan kau Aku sama-sama ke sekolah nggak ada dari tadi di Bennett aku. Jangan kau sama-samakan aku sama kau. Kau aku dulu kau. Sekarang aku tanya dulu, Bang Dari Inspirasi, dia katanya S2, tapi dari pembicaraannya itu dari tadi udah di Bennett dia 3 kali.
Apa itu ilmu kau itu? Kenapa aku kayak gitu? Tahu kau kenapa aku di Bennett tadi? Tahu kau? Dengar kau dulu. Di Kenapa telapakku aku di ini, Bennett? S2-mu itu, di telapakku tahu kau? S2-mu Dengar kau itu. dulu. Tahu kau? Kenapa aku di Nah, itu. Bennett? Karena Nah, itu. mendengarkan suara Buktinya sampah-sampahmu aku seperti sekolah si nggak Luga. ada, tamat Gitu SMA-nya loh. aku. Tapi Suara bisa mengatur sampah-sampahmu seperti si Luga pembicaraanku. itu makanya aku di Bennett. Bukan Tahu di Bennett kau? dari tadi. Sampahmu Berarti lebih itu. S2 aku dari kau. Sampahmu itu loh Iya enggak? menyangkut dia ke akunku. Sampahmu itu menyangkut dia ke akunku tadi, tahu kau? Nah itu. Jadi S2 kau itu jangan kau anggar-anggarkan S2 kau itu. Kau Ya, bilang jangan kau kau S2 angkat tapi kau nggak kamu tahu itu Wahyu 13 berarti kau berdosa botol. kepada Yesus, kau Apalah yang berdosa, kau pelajari kau selama ini? membenarkan yang berdosa, S2 apa? kau S-tener benarkan kau, itu. S-tener. Mana otakmu, hei? Mana otakmu? Nggak ada otakmu. Terserah kalian lah. Udahlah. Alah, Oke, saya tengahin taulan ya, saya tengahin. Kalah aku kalah. Bu Darni, saya tengahin Bu Darni ya, saya tengahin. Kalau saya melihat bahwa semua ajaran atau keyakinan itu mengajarkan suatu kebaikan, kan gitu ya Bu Darni ya, Kak Ulan ya, sepakat Betul. ya, Betul. kebaikan gitu. Tidak ada pengajaran-pengajaran yang ada baik di Hindu, Buddha, Islam ataupun kekristenan itu sendiri mengajarkan tentang masalah kebencian antara umat manusia, kan gitu ya Bu Darni ya, iya kan? Benar-benar. Nah, itu menurut pengajaran-pengajaran yang tertera dalam Bible. Tetapi kadang yang membuat pengajaran itu melenceng dari Bible itu kadang penganutnya. Itu tidak menutup kemungkinan baik di Kristen ataupun di Islam, Bu Darni. Ini saya buka-bukaan. Iya, betul. Gitu, baik di Islam, adapun juga Islam jelas-jelas sudah tertera dalam Al-Quran, tapi masih ada yang membengkokkan ajaran. Nah, itu di Islam ataupun di Kristen tetap berlaku seperti itu. Semualah pasti ada. Nah, yang jadi pertanyaan di sini Bu Darni ya, yang masih dalam benak saya, ya kan? Kenapa di dalam satu pemahaman di mana satu konsep ketuhanan kepada Tuhan menurut keyakinannya Bu Darni adalah Yesus itu sendiri, kenapa pemahamannya Bang Luga, Pak Kepas, termasuk Jerry tadi, termasuk Kak Olan sendiri, itu pemahamannya sama Bu Darni beda, padahal rujukannya sama di kitab Wahyu. Nah kan gitu. Itu yang saya pertanyakan Bu Darni, itu efeknya sih sebenarnya apa sih yang membuat itu? Aku ya menjawab ya. Nah, Lanjut Bu Darni, lanjut. kan manusia ini kan banyak, bertriliun manusia di muka bumi ini. Satu sudah ada tertulis kitab suci. Perintah Tuhan sudah ada di dalamnya. Contoh, apa itu hukum Tuhan? Hukum Tuhan itu yang diturunkan kepada Musa, itulah 10 hukum. Itulah yang diturunkan Allah kepada kita umat manusia melalui awalnya kepada Musa. Itulah 10 hukum. Itu dituliskan Allah kepada Musa agar itu diberikan pelajaran. Itulah yang harus dipatuhi oleh umat manusia. Kan sungguh indah itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung baik menyerupai apapun di darat di laut. Jangan kau sujud kepadanya. Jangan kau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. 5. Hormatilah ibu bapamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan mencuri. Ke-8 terbalik ya. Ke-8 jangan membunuh. Ke-9 jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10 jangan mengingini milik sesamamu manusia. Di 10 hukum inilah terdapat hukum kasih. Hukum kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesama manusia. Nah itulah diturunkan awalnya kepada Musa. Lalu Musa mengajarkannya kepada umat-umatnya di Bani Israel. Lalu kepada seluruh umat manusia. Makanya Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa. Ajarlah mereka, baptislah mereka. Kan begitu. Tetapi ada orang yang mengatakan, oh tidak perlu lagi hukum itu hanya untuk Bani Israel. Oh gini, oh begini kan katanya. Nah itu kan pilihan kepada manusia itu. Jadi siapa yang mengajarkan kebenaran harus datangnya dari perintah Allah. Nah, itu dia. Begitu. Jadi kita nggak bisa paksa semua manusia yang di room ini harus satu pendapat. Enggak. Hanya awalnya satu, firman Tuhan itu yang patokan kita.
Kita semua mau dimanapun kita berserak, mau di segala penjuru bumi, yang jelas kita harus setia kepada hukum yang diturunkan Allah kepada siapa? Musa. Nah, begitu Bang Inspirasi, silahkan. Iya, oke. Halo. Oke. Gimana Halo, Bu Pen? Inspirasi. Ya, halo Bu, halo. Tadi aku scroll gitu ada sepotong pembahasan mengenai apa tadi? Lucifer. Betul. Di dalam apa tadi kitab apa ya? Lupa saya. Wahyu kah? Wahyu 13, Bu. Betul, Wahyu. Oke, kalau di dalam Wahyu 13 itu kan banyak itu ayatnya ya, Bang Inspirasi dan semuanya. Nah, di situ penjelasannya adalah iblis yang diumpamakan seperti naga. Memang pada zaman dahulu semenjak iblis turun ke bumi sudah diberi kuasa sama Tuhan untuk menguji manusia. Memang dikasih kuasa. Dikasih kuasa kan untuk menguji kita di bumi ini. Kalau pemahaman dalam iman Kristen. Jadi di sini bukan berarti kita menyembah dia, tidak. Nah, tapi sekarang gini Bu Pen. Kalau Bu Pen mengatakan bahwa bukan menyembah dia, itu keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena pernyataan Bang Luga sama Bu Darni tadi itu. Bukan, ibu. Makanya dengar dulu, Bu Pen, dengar dulu biar paham. Bu Pen kan ini baru naik, nggak tahu apa-apa kan, makanya saya ceritakan. Nah, di mana di akhir zaman nanti semua manusia itu akan dipasangkan microchip, dan microchip itu asalnya dari Lucifer. Tidak. Nah, tidak beda lagi nih Bu Darni. Tidak, memang kita dengan Ibu Coba Bu Darni, coba terangkan dulu Bu Darni, terangkan dulu sama Bu Pen ini gimana ini? Dulu Bang Inspirasi, dengar dulu. Bang Inspirasi. Dengar dulu Bang Inspirasi. Bang Inspirasi Kasih saya tadi dulu waktu. Gimana Deva? Makanya iya begitu tadi pernyataannya. Dengar dulu. Kalau di Ibu Darni ini kan ya, jadi akhir nanti itu penyembahannya bukan kepada Tuhan lagi, tapi penyembahannya kepada sang pemilik microchip. Itu masalahnya. Tidak ada di keimanan di luar dari Advent. Mungkin Ibu ini Advent ya? Bu Darni ini Advent juga. Iya Bu. Saya tidak Advent. Jadi di keimanan di luar dari Advent tidak seperti itu memahami isi dalam kitab itu, Abang Inspirasi. Nah, masalahnya gini Bu Darni. Bang Luga itu bukan Advent, dia karismatik. Ya itulah di luar dari itulah. Pelajaran tentang wahyu itu hampir memang begitu. Coba Bu Darni, coba jelaskan dulu Bu Darni bagaimana runtutannya. Udah saya baca itu mengenai firman itu, bukan sekali dua kali. Gini Bu Pen, coba kita dengarkan penjelasannya Bu Darni biar Bu Pen mengerti paham. Lanjut Bu Darni. Nah, ini sebenarnya kalau membicarakan ini, sebenarnya ini bisa kita berbahaya, tapi nggak apa-apalah demi untuk pelajaran kita. Ya, diplesetkan aja, benar, diplesetkan. Nah, sesuai tadi yang di dalam Wahyu itu, angka 666 itu ialah angka yang disandangkan kepada Lucifer. Nah, ini para pasukan Lucifer ini, nanti mereka inilah yang mengadakannya di muka bumi ini. Itulah siapa? Elit GBL ya, itu ya. Ya. Nanti yang mau itu nanti. Makanya itu agendanya ada 17 sebenarnya. Ada 17 agenda itu. Salah satu populasi penduduk bumi, salah satu vaksinasi dan banyak itu. Ada 17 agenda itu. Nah, tetapi ini nanti dibuat seakan-akan seperti bagaimana ya? Pemerintahan bersatu global. Nanti semua yang mengatur yang di atas itu, yang global itu tadi yang mengatur. Nah, singkat cerita, nanti nggak usah terlalu panjang, nanti terlalu lama ya. Nah, sekarang kita kan punya KTP nih. Ini nanti diganti ditanamkan ke tubuh kita ini semacam chip tadi. Ya, itulah nanti menjadi KTP permanen di dalam tubuh kita. Nah, melalui itulah kita nanti semua mengadakan apa-apapun,
kita akan sejahtera kalau kita memiliki itu. Tetapi jika kita menerima itu, kita tidak menjadi murid Yesus lagi. Nah, itu dia. Nah, bagaimana Bu Pen? Apa yang saya bilang betul kan? Betul. nah, Itu bukan betul, singkatnya aja ya, nggak usah terlalu panjang. Abang inspirasi, itu seperti cerita dongeng. Kayak mana ya sama-sama Advent ini? Kayak mana ini? Tidak, oh beda kita bang. Oh, bukan Advent, bukan Advent ya. Oh, salah, sorry, salah. Bang inspirasi, Iya. Bang inspirasi. Kalau Tunggu Bang Luga, noise Bang Luga, doubling. Dengan Bang Luga doubling. penjelasan Bang Luga dimit dulu, doubling soalnya. Gimana Bu Pen, gimana? Nah, itu tidak ada dalil di dalam Alkitab, Bang. Kayak mananya? Itu hanya Bu Darni bilang ada, Bu Pen bilang tidak ada. Bagaimana ini? Abang punya Alkitab tentunya kan, untuk mencari-cari tahu. Abang boleh baca. Oke, apa yang mau dibaca nih? Ya itu abang tanya aja Kak Derni apa, dari mana dia dapat itu? Sepertinya tidak ada. Coba Bu Darni, bagaimana? Di dalam chip begini tidak ada. ini mesin kompresorku hidup bising kali Bang Luga. Tidak ada itu, Bang. Aman suaranya Bu Darni, aman suaranya. Jawab ya. Saya jawab. Tidak ada. Masuk. Siapa nih Ya lagi? diamlah dulu. Ya, itu dia. Ini. Kalau ada orang tidak mempercayai bahwa microchip adalah tanda binatang, tentu dia akan menerima. Ya kan, terima dong. Bagaimana Bu Pen? Tanda hewan katanya. Udah musrik kita ini, Bang. Ini agama apa sih ini si Pen? Udah kayak ilusi anak TK gitu loh. Tidak tahu agama apa dulu. Ini aduh Tuhan, astagfirullah. Bang Luga, Bu Pen ini dia dari Protestan juga dia. AKBP ya, Bu Pen ya, AKBP kan? Oh tidak. Aku bacakan ayatnya Bang Inspirasi. Oh beda. Oh ya, Bu Darni coba bacakan dalilnya Bu Darni. Nah ini Bu Darni ada dalil, ada dasarnya. Kalau Bu Darni Bu Pen. Nanti saya apakan. Wahyu 13. Luga yang mau binasa, takutlah engkau Luga. Siapa yang bicara? Abigail, tunggu dulu Abigail, sebentar bagianmu. Tunggu dulu, dimit dulu. Ngomongnya sayang, standby dulu. Wahyu 13 ayat 16 saja dulu ya. Ayat 11 sih mulainya. Enggak apa-apa panjang ini dibaca. Gimana lah kitab ya? Susah kali. Nah, Bu Pen ada enggak Bible di situ? Bu Pen, ada Bible di situ? Dengar ya. Oh, enggak ada. Nah, makanya dengar dulu Bu Darni. Biarkan Bu Darni yang baca. Bu Pen dengar dulu. Wahyu 13, sebenarnya Wahyu 13 ayat 11, tapi kita baca dulu mulai ayat 15 saja. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawanya kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Itu maksudnya itu siapa nanti yang tidak menerima tanda itu akan dibunuh. Ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil ataupun besar, kaya ataupun miskin, mereka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17, diberi tanda pada tangan kanan, dan tidak seorang pun yang dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai benda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, siapa nanti yang nggak menerima ini, tanda ini, dia tidak bisa jual beli. Mau ke pesawat pun kau tak boleh, mengurus administrasi pun tidak bisa. Apa-apa saja yang mau kau lakukan tidak bisa karena kau tidak memiliki itu. Begitu ya. Silakan Bang Luga. Oke, sebelum masuk ke Bang Luga, saya mau sapa dulu Nafiri. Nafiri, monitor Nafiri. Monitor semua, salam, selamat sore semua. Oke, Nafiri, kamu dari Kristen mana Nafiri? Protestan, Katolik, Advent, atau karismatik atau apa? Kristen Makrifat. Kristen Makrifat. Nggak ada istilahnya Kristen Makrifat turun tahu, nggak jelas.
Mariam udah disapa belum ini, Dek? Assalamualaikum Mariam. Kalau Mariam nggak usah disapa, rumahnya udah di sini, Bu. Alumni Kristen hadir. Oke, Ini Nafiri, Bang Luga, tunggu dulu Bang Luga. Nafiri, yang saya mau tanyakan Nafiri, yang saya mau tanyakan ini, apa statementnya Bu Darni tentang masalah microchip, di mana microchip nanti semua orang akan dipasang di kepalanya. Yang tidak menerima itu nanti akan dijedor, gitu kan, jedwar, gitu kan. Nah, bagaimana Nafiri? Dan microchip ini sumbernya itu sama Lucifer. Jadi tidak ada lagi penyembahan Tuhan. Ya. Tapi sebelum mengerti situ Nafiri pernah enggak bermimpi juga ketemu sama Tuhan Yesus? Pernah. Ada pengangkatan juga jadi nabi atau apa? Ada tugas juga? Ada. Mantap. Teruslah kau bersaksi-saksi palsu kau. Nanti palsu kau terus. Apa benar dikatakan Yesus kau? Jadi Nafiri ini nabi juga jadi. Ya Nafiri, nabi juga. Oke, masuk Nafiri. Bagaimana Nafirin? Bagaimana? Ya, jadi itu yang dikatakan Bu Darni itu akan menjadi kenyataan nanti. Oh, berarti Nafiri setuju ini dia ikut. Jadi nanti seluruh manusia pakai KTP elektronik. Gitu. Jadi yang berarti katanya gini Nafiri, KTP elektronik itu akan diganti nanti. Jadi microchip. Jadi KTP elektronik itu nggak dibutuhkan lagi. Betul, nggak berlaku lagi. Ya, nggak berlaku. Jadi semua nanti masyarakat di dunia itu akan menggunakan microchip ketika melakukan pembelanjaan di Indomaret, Alfamart, gitu-gitu. Iya. Inspirasi, tunggu dulu ya. Berikan aku untuk menjawab. Iya, silakan. Oke. Sekarang gini, kaulan sama Nafiri. Itu, kaulan sama Nafiri. Gimana? Aku tanya teman-temanku ini dulu ya. Lanjut. Ini selain si mata colek, tunggu dulu. Srivia. Ini membahas apa sekarang ya? Tunggu dulu, Srivia. Membahas tunggu ilusi. Oh, pen. Bentar pen. Pen. Dulu biar Olan ngomong dulu. Tunggu dulu. Pen. Oh ya. Apakah kau sebagai umat Kristen, apakah kau percaya dengan si Luga? Aduh Tuhan, makanya dipahami dulu ayat yang Wahyu tadi. Saya mau menjelaskan. Dikasih ruang. Si Pen ini kan belum ngerti. Yang belum ngerti duduk di bawah dulu. Dia mengerti itu tahu kau. Dari tadi dia memantau itu tahu kau. Diam kalau roh. Saya mengerti. Saya mengerti. Kasih saya ruang untuk menjelaskan ayat yang dibacakan. Kasihkan dulu apa? Bacakan dulu Pen. Biar sadar dia. Baca Wahyu berapa tadi? Wahyu 13:15. Wahyu berapa? Tunggu, suaranya apa? Wahyu 13 nomor 15. Kalau Desriva ini ada setuju dia sama Kak Olan sama Pen. Kalau Desriva itu, nah berbeda lagi sama Nafiri sama Bu Darni sama Bang Luga. Kita keimanannya berbeda, Bang. Ini bukan masalah keimanan, Bu Pen. Kenapa? Karena ini sesuai mengarah ke dalil. Bu Darni ada dasar, gitu loh. Dalil mana? Abang bisa ngomong dalil, di mana dalilnya? Tunjukkan. Nah, Bu Darni, gimana Bu Darni? Wahyu berapa tadi? Dari tadi saya Wahyu, saya jelaskan Wahyu. Nggak ada mau dengar. Orang udah diajarin mata sebelah diam dulu kau. Diam dulu. Saya tentang Bang Luga, biarkan Bu Darni yang baca. Bang Luga, biarkan Bu Darni yang baca. Biarkan Bu Darni yang baca. Dibacakannya. Saya sudah dibacakan. Saya tanggapi. Mata gondit, diam kau dulu. Kasih tanggapannya. Saya mau nanya dulu tentang Wahyu. Oh iya. Mau nanya apa, Dek? Mau nanya apa, Iva? Yang saya mau tanyakan tentang Wahyu tadi, kapasitasnya Anda menafsirkan Wahyu itu apa? Apa dasarnya gitu? Karena Saya maksudnya saya. bukan sama yang Tunggu Bu Pen, tunggu dulu, di mute dulu Bu Pen. Bentar Bu
siapa yang gantian ya? Coba Naikkan Srifa. room, jangan terlalu banyak wanita. Ini Udah berisik Nafiri kayak diam pasar. dulu, Nafiri diam dulu lah, diatur. Aduh. Oke, lanjut. Oke, Srifa. gimana Bu Darni? Gimana Bu Darni? Lanjut. Bu Darni, monitor Bu Darni. Iya. Ah. Tadi sudah dibaca sesuai dengan Wahyu 13. Iya, Bang Luga biarkan dulu Bu Darni yang jelasin, Bu. Ah, masuk Bu Darni, 13 masuk. Ayat 15 ya. Nah, Wahyu berapa? Wahyu berapa? Wahyu 13. Wahyu 13 Sebenarnya ayat mulai ayat 15. 11. Ayat 11, tapi nanti terlalu panjang. Ibu ambil dari 15 sampai ke 18. Ya. Oke, Wahyu 13, 15 sampai 18. 18, iya. Tuh, Bu Pen, ya, Bu Pen ya. Bu Pen, Wahyu 13. Kan itu dulu untuk menjelaskan. Coba Bu Darni, kata Srifa. Ini nanti dulu menjelaskan dia. Si Pen dulu menjelaskan. Ini diskusi kan, masa tidak? Iya, makanya Bu Pen, makanya disimak dulu maksudnya. Kata Srifa tadi. Enggak si Pen ini dia apa? Udah menjimat dari tadi dia. Dia sudah tahu. Iya kaulan, iya makanya saya luruskan dulu. Nah, kata Srifa tadi, Srifa ini mengatakan apa haknya Bu Darni menafsirkan ayat sehingga bisa seperti itu kejadiannya. Nah, makanya tolong Bu Darni, maksud dari Wahyu 13, 15 ini sampai 18 ini sebenarnya ini isinya ini mengarah kemana sebenarnya? Itu saya yang ngejelasin. Jangan lo suruh gua diam terus. Oke, Bang Luga jelasin, semua diam. Karena kalau ngomong itu dubbing, ketabrak suaranya. Masuk Bang Luga, masuk. Saya menjelaskan, suruh yang lain diam. Oke, masuk. Ini begini. Dari tadi aku yang meminta menjelaskan. Sama-sama microchip itu. Ini kan tema dari saya. Jadi kalian diam. Ini tema yang angkat saya, bukan kalian ya. Kalau tema yang angkat saya, berarti kalian pengikut. Tanya itu kok tadi keluar TikTok terus sendiri lah. Kau bahas sendiri kalau nggak bisa dikomentari. Diam tahu. Ngapain kau bicara? Aduh, bisa Bunda atur nggak? Bunda atur dulu ya. Bisa dikomentari. mata sebelah. Disimak dulu. Baru ditanggapin Dari ya, tadi boleh saya ya. jelaskan, tidak kau kasih ruang. Iya, ini Bang Luga mau jelaskan biar Bu Ben paham. Saat ini dulu menjelaskan. Biar arahnya kemana gitu. Nah, lanjut Bang Luga, lanjut di itu dulu kau. Tema ini saya, sehingga penontonnya sampai 1,3 Bukan karena kau penonton ini kau, karena kami kau nggak berlaku. Astagfirullahaladzim. Bisa diatur nggak satu-satu ngomong? Bun, aman. Nah, lanjut Bang Luga, lanjut. Dibilang, nah jadi microchip itu yang mengatakan tanda binatang itu adalah penglihatan dan mimpi-mimpi para pendoa syafaat. Nah, para pendoa syafaat yang mendapat mimpi dan penglihatan ini Mengenai mulut Tuhan kau, bodat. tolong dulu disuruh dia. Kaulan, biarkan Bang Luga jelasin dulu sampai kelar, habis itu masuk. Penglihatan ini diserap oleh para pendeta. Lalu para pendeta juga mulai mengajarkannya, tetapi pertama-tama yang membongkar rahasia ini adalah mimpi dan penglihatan para nabi. Nah, kalau ada menerima ajaran ini lalu Ya, kalau nabi itu kau yang nabi palsu itu kau. Saya memang berdoa di dalam Tuhan Yesus saya berkali-kali berdoa. Kristen kau buat kau, malu Kristen kau buat. Berkali-kali Kayak cerita dongeng Majapahit kau buat isi Injil. Ya itu malu baca kau buat. Tahu? Mana sih kalian ini? Diam dulu. Ini lagi istrinya menjauh, ini lagi istri sudah. Ya, oke, Kapten, gini. Kapten, saya kasih waktu Bang Luga 3 menit. Bang Luga silakan. Orang kayak gini kan. Bagusnya ini. Kaulan, ini Bang Luga 3 menit ngomong ya. Jadi 3 menit baru. Lanjut Bang Luga, lanjut 3 menit. Bang Inspirasi, kalau ada nanti motong tendangnya, keluarkan ya. Iya, aman, benernya aman. Masuk Bang Luga. Bininya kau nggak bakal. Jadi begini, Kaulan, kita dengar dulu Bang Luga ya, Bu Pen di mute dulu. Masuk Bang Luga.
saya dengan Bu Darni ini kan sedang memanen orang-orang Muslim. Jadi dua antikristus ini iri hati. Mereka sok-sok ribut seakan-akan mereka yang nginjilin Islam. Padahal tadi saya yang mengangkat tema ini, lalu Bu Darni masuk. Ketika dua manusia dajjal ini masuk jadi recok. Jadi mereka ini naik. Cuma kami manusia dajjal. Kau apa kau? Manusia luga. Coba dulu Tuhan Pembahasan aja kau daripada Yesus ku tengok. sok teriak supaya kelihatan Nyambung. Islam. Yang dibahas Padahal yang mengatakannya adalah saya. Lalu datang Aduh, pusing aku loh, pusing loh, Olan. Bun, biar saya yang pisahin, Bun, biar saya yang pisahin. Bupen, dikelarin dulu. Ini kan waktunya Bang Luga. Biarkan Bang Luga dulu ngomong. Semua dapat waktu. Iya, semua dapat waktu. Masuk, Bang Luga masuk. Jadi begini kan, jadi karena memang perkaranya sudah Kau baguskan jaringanmu itu dulu. Kau ke Nabi cepat biar gak konek-konek kau tolong dulu. ngomong. Aduh, si inspirasi kipan ini Masuk Bang Luga, masuk. ada wanita loh. Masuk. Udah mas sekali kamu dianya. Kalau saya malah sama perempuan. Tapi kau Nabi, tunjukkan mujizatmu satu kepada kami. Masuk. Kaulan, biarkan dikelarin dulu sama Bang Luga. Ini waktunya jalan terus 3 menit. Masuk. Sama si Peng ini cuma jadi penghalang aja supaya kelihatan mereka gagah perkasa. Iya, penghalang kau untuk masuk Nabi kan. Wajar kali penghalangnya karena kau sesat. Bang Yesus tahu kau. Udah habis 3 menit, udah habis. Masuk. Bang Luga, masuk. Bupen. Masuk Bang Luga. Setiap dipotong ulang 3 menit, ulang terus. Campakkan dulu sedar Mina ini. Campakkan dulu Kau bising kali mulut kau itu. Makanya jangan terlalu banyak perempuan naik jadi besar. Oke, masuk Bang Luga, masuk. Masuk. Nah, 1 menit terakhir Bang Luga. Tadi kan banyak dipotong-potong. Nah, 1 menit Bang Luga jelasin. Semua diam ya, Masuk. Kasih saya waktu 5 menit. 5 menit. Tengoklah. Menit ya. Ini tak bisa dia mengontrol. Ya. Jadi kenapa ada 2 orang terhadap pembahasan kita tentang microchip? Ya inilah perwakilan dari Dajjal itu. Kita bicarakan tentang Dajjal. Cocok kau perwakilan dari Dajjal kau. Lanjut Bupen. Tolong Bupen, limit dulu. Benar kata kau perwakilan Dajjal kau. Nah, lanjut Bang Luga. Lanjut. Jadi Kak, di sini Kak Adi, kan diam dulu ya, kita kasih dia waktu. Kalau enggak, Iya, lanjut Bupen, lanjut. Apa Bu Bang Luga, lanjut. mengangkat pemain saya. Tema microchip adalah saya. Nanti saya pindah tema lain lagi, saya angkat lagi tema ini. Jadi percuma kau marah-marah di sini karena nanti tiap hari aku ngomong microchip. Jadi microchip adalah tanda binatang. Kami disingkapkan melalui penglihatan dan mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Lalu tiba-tiba si Olan percaya dengan penglihatan kami, tapi kami sebagai nabi ditolak sama dia. Lucu kan? Nah, makanya saya bilang, Kau sebagai nabi tolaklah, ajarmu itu sesat. Nggak ada. Oke, Kapten. Dengar dulu. Apa? Kaulan 3 menit. Kaulan 3 menit. Masuk, Kaulan, masuk. Ya, gini ya, kami sebagai umat Kristen sangat keberatan untuk mengangkat kau sebagai nabi. Kenapa? Aku bilang seperti itu. Nggak ada mukjizat. Itu yang ngangkat nabi Tuhan, bukan Diam manusia. kau dulu. Tunggu dulu, Nafiri, tunggu dulu. Sebentar kau ngomong juga. 3 menit. Yang angkat Tuhan, apa buktinya bahwa si muka buntal dan kepala yang matanya condel ini nabi? Sedangkan jaringannya aja terputus-putus dia berbicara. Gimana bisa kita percaya bahwa dia itu nabi? Nabi nggak kayak kau, tau kau?
Nggak kayak kau jangan mengaku nabi, kau malu umat Kristen mendengar kau. Kau itu bukan Kristen, kau tuh fanatik. Pernah mendoakan orang tertentu. Saya pernah mendoakan orang bisa sembuh. Nggak cocok. Kau doakan orang sembuh, toko. Dari mana? Apa itu ajaranmu? Nggak ada itu tau kau. Yesus punya kuasa, bukan kau. Apa Dia kau. Tengok muka kau dulu. Mujizat kau apa? Dulu. Kalau kau memang nabi, tunjukkan satu mujizat matamu yang baling itu, kau luruskan dulu. Cepat. Tolong kau luruskan dulu matamu yang baling itu. Kau itu nabi. Cepat. Kawalan, lanjut narasinya kawalan, lanjutkan. Jangan jangan nyerang pribadi dulu. Itu menjelaskan dulu narasinya. Lanjutkan. Aku serahkan sama si pasir sedikit, cepat. Sama siapa Kak? Sama siapa? Oke, lanjut pen. Bisa saya menjelaskan mengenai wahyu tadi? Oke, Boleh? Bu Pen masuk. Oke, habis Bu Pen Bu Darni masuk Marnafiri. Boleh ya, saya menjelaskannya. Masuk. Itu sudah 3 menit jalan. Oke, jangan yang pintar kau suruh pula 3 menit langsung kau hitung. Yang bodoh-bodoh kau biarkan waktu. Udah lanjut Bu Pen, waktu jalan lanjut. Dengar ya. Oke. Mananya? Ada ya. Jadi di dalam wahyu itu kan tadi sudah dari awal saya menjelaskan. Itu adalah perwujudan iblis yang berbentuk ular naga. Jadi ular naga, memang iblis ini kan dikasih kuasa. Itulah isi dari Injil ini. Dikasih kuasa sama Tuhan dari dulunya untuk menguji kita. Untuk menguji keimanan kita. Berjong yang dibahas Microchip, bukan ular. Bun, jangan dikeluarkan Nafiri, jangan dikeluarkan. Mana ini? Oh, ada Uni Rifanai. Oke. Jadi, itu dikasih kuasa untuk menguji kita. Memang Tuhan memberikan izin. Dia turun di dunia ini untuk menguji kita. Bukan kita yang menyembah dia. Yang menyembah dia itu adalah orang yang tidak beriman. Itu domba tersesat. Ngerti? Itu orang yang tidak beriman, domba tersesat. Itulah yang menyembah dia. Dodong. Tolong. Bang Luga, dengar dulu Bang Luga, dikelarin dulu. Ini masih ada 1 menit. Lanjut. Yang mau terjemahkan wahyu kan? Kawalan. Lanjut Pen. Kan wahyu yang mau dijelaskan, kok nimbrung aja tuh manusia dajjal. Iya, langsung masuk. Waktu jalan terus. Jadi maksudnya di sini naga ini adalah perwujudan iblis yang diutus Tuhan untuk menguji keimanan manusia di bumi ini. Jadi siapa yang menyembah dia? Naga katanya dia domba tersesat. Dialah domba karena kau itu iblis. Ada domba-domba, akan ada orang-orang sesat yang menyembah dajjal. Ini adalah pengikut yang menyimpang, ajaran agama yang menyimpang. Mungkin salah satunya. Lanjut terus Pen, kita ajar kebenaran. Mungkin salah satunya abang yang tadi itu ya, cerita kayak sejarah Majapahit saya lihat. Kerbau. Kambing, temanya tuh Mungkin inilah salah satunya abang Luga tadi. Inilah salah satunya mungkin yang akan menyembah dajjal. Bang Luga, masih ada 20 detik. Tenang, masih ada 20 detik. Lanjut Ben, lanjut. Dibacakan Kak DR ini kan mengenai wahyu. Saya tanggapi wahyu. Jangan. Oke, masuk, lanjutkan terus. Biar tahu abang inspirasi ini. Naga bapak kau ini hampir mirip dengan Yahudi. Ini hampir mirip dengan pemahaman Yahudi. Oke, Bu Pen, di-mute dulu Bu Pen, di-mute dulu. Waktunya habis ya. Sekarang Bu Darni masuk. Masuk Bu Darni, 3 menit. Iya, tolong jangan dijawab-jawab ya. Iya, kawalan, biarkan Bu Darni dulu ngomong 3 menit ya kawalan ya. Oke, gantian semuanya mute. Sekarang Bu Darni. Masuk Bu Darni, masuk. Bu Darni masuk. Sesuai dengan wahyu tadi, wahyu 13 ayat 11 sampai 18 itu adalah menipu orang-orang agar menyembah dewa-dewa palsu, bukan Allah yang benar nantinya. Makanya nanti chip yang dimasukkan ke tubuh kita itu nanti jadi mereka yang mengontrol. Belok-belokkan ke chip. Macam mana kakak ini? Akhirnya nanti Ben, dengar dulu Bu Darni, diam dulu. Tadi kan 3 menit. Dalilnya minta. Iya. Itu lanjut Bu Darni. yang kambing.
Masuk Budar nih, masuk. Mana Ya, Cip? yang kita pelajari itulah teman-teman kegunaannya. Jadi makanya ada pelajaran. Siapa yang mau Pelajari mendengarkan sesuai silahkan. dalil. Mau juga menolak juga silahkan. Kan begitu. Karena kan ini nggak bisa dipaksakan. Kita ini kan sharing. Kalau memang salah pendapat kami kalian anggap, ya terserah Anda. Yang penting kami ada beberapa orang tadi di sini sudah memang setuju tidak ada dengan itu, pernyataan. Darmina. Anda dari tadi nggak bisa Memang tidak ada itu dalilnya, Darmina. Bupen, tadi kan Bupen dikasih 3 menit. Bu Darni tidak motong, biarkan Bu Darni dulu ngomong. Di sini kan kita menghargai. Nggak ada sih potong, benar kata si Pen itu. Iya, nah lanjut dulu Bu Darni, lanjut 3 menit. Masuk. Itu tadi. Ayo Bang Luga lah. Masuk Bu Darni, masuk. Nanti Jadi gini ya, sekali lagi ya inspirasi ya. Sekali lagi kuingatkan sama kau, kalau aku lagi di Komal, jangan naikkan yang 2 orang. Kalau kau naikkan yang 2 orang Nggak berlaku dia kau kelihatan di kamar gobloknya. ini, kau Luga. Sebentar. Nggak berlaku kau di kamar ini, Ya. kau. Kok Anda? Ketahuan Kamu udah ngotot. kan? Hei, takut Nanti ada siap orang kambing palsu. ya. Ketahuan kau. Cuma Nah, Itu. masuk pakai pas, masuk pakai pas. Masuk. Aku kok di sini nggak ada nonton. Masuk. Masuk pakai pas. Bang Luga ini pakai pas ngomong dulu. Nah, masuk pakai pas. saya turun karena kamu udah nggak ada gunanya lagi. Karena kamu naikkan orang gila. Masuk pakai pas, masuk. Ya kau itu ya orang gila mengaku nabi kau. Mengaku Jadi, ada di tunggu surga. dulu. Kau bilang naik Bupen, tolong Bupen. Kalau Bupen ngomong saya turunkan. Anda. Nah, masuk pakai pas. Pelan. Anda Jadi, waras. Tengok pikiran Anda itu mengaku nabi. Iya makanya dengerin dulu pakai pas ini. Masuk pakai pas, masuk. Kok Anda bikin saya? Tadi Bupen, satu kali lagi Bupen ya, satu kali lagi ngomong. Ini saya peringatkan ini, masuk pakai pas. saya gini lah, kalau kita diskusi, tolong dulu kita saling menghargai waktu yang diberikan kepada seseorang gitu loh. Jangan kita memotong pembicaraan orang. Contoh, si Ani, Ibu Pen, kasih waktu untuk orang menjelaskan apa yang dia tahu gitu loh. Jadi kita supaya nggak debat kusir gitu. Nah, nanti kalau yang dibilang Ibu Darmian itu benar, kalau memang tafsiran mereka salah terkait dengan chip tadi itu, sah-sah aja kalau kita menganggap salah. Kalau itu benar ya anggap aja benar kan gitu. Namun kita nggak boleh menghujat di Komal gitu loh. Kasih waktu Yang dulu menghujat itu kepada dia, setiap Amang. orang. Dia katakan kami dajjal, dia nabi, kan lucu. Ya itu dia kata saya. Apa enggak marah? Iya, Kita dibilang saya pun nggak dajjal, setuju dia dari udah, dari itu awal tadi yang dia itu kami nabi. bahas. Mengenai chip itu udah dibahas tadi. Masalahnya dia bilang Iya. naikkan 2 wanita dajjal. Apa itu dajjal? Jadi kalau kenabiannya itu, jadi gini ya, si Luga itu sebenarnya laporkan ke Mabes Polri. Ini kan dia kan ngaku nabi nih. Ya, Artinya dia nabi palsu. membawa Kristen. Jadi di dalam Ya malu lah kita di sebagai Alkitab umat Kristen, itu, Bang. Malu kita loh. dengar dulu paribanku, kau kan baru junta. Jadi gini, itu kan si Luga itu dari kemarin udah saya ingatkan, jangan kamu mengaku nabi. Kenapa? Kamu mengaku nabi tapi aliran kamu Alkitab, gak boleh. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu nggak ada Luga, Nabi Luga nggak ada. Nah ini makanya kemarin kan mau saya laporkan itu ke Mabes Polri. Kemarin saya kan dari Mabes Polri juga ke Kadip Propam. Ini kalau dia ngaku-ngaku nabi lagi, pasti saya bawa dia ini. Makanya saya bilang saya yang buat laporan, buka LP gitu loh. Kalau dia mengaku nabi dari Kristen. Nah itu udah saya ingatkan kalau masalah nabi. Tapi masalah chip tadi yang saya bilang, kalau masalah chip tadi itu biasa itu. Tapi kalau masalah nabi tadi dia itu udah melukai umat Kristen gitu loh. Ya itu Bang yang kami Silakan bahas yang lain. tadi. Itu yang kami naik darah. Itu yang kami bahas tadi. Dia selantamnya mulutnya ngomong seperti itu. Itu yang kami bahas tadi loh. Dia mengaku nabi. Kita umat Kristen tidak terima dengan perkataan seperti itu. Kita malu loh.
Sudah Jadi menista makin dia. tercemar nama kita. Pendusta dia kayak gitu. Jangan kayak Oke, gitu. gimana gini pakai pas ini Serifa mau ngomong ini gimana Dek? Tadi apa yang mau sampaikan? Iva, oh ini ada Bu Carolina, monitor Bu Carolina. Bu Carolina. Salam, selamat sore. Iya, selamat sore Bu. Ya, Siap Bu. Bu, Bu. Gimana Bu? Ada yang mau disampaikan Bu? Saya tadi dengar ribut kali semuanya. Jangan Ya, bikin biasa lah, Bu. lah. Jangan ribut lah. Bu Pen, Bu siapa itu? Malu kita sama agama Muslim. Iya gini loh kak, aku jawab lo katamu ya Kayak kak gini ya. lah kelakuan mereka kakak. Tolonglah nasihati Diam kau nenek kak. peot, diam kau dulu. Jangan nyambung. Kak, Dia tuh gini bukan loh. Kristen. Dia tuh bukan Kristen si Luga. Diam kau. Dia bukan Kristen itu kak, gini loh Dia kak. tidak Kristen, Kak jangan mau Karolina kalian dimanipulasi. Dia menjelekkan. Dia tidak Ah, itu Kristen. dia. Dia bukan Gantian, Kristen. Pak. Ajaran Gantian, Kristen Bu ada kayak Pen dan gitu. Bu Pen diam dulu, Bu Pen biar Gantian. olah. Iya. Ini dari kemarin Bu Pen, yang satu ngomong, Saling yang satu hormati. ngomong, Jangan gontok-gontok. kayak gitu Ngomong, konspirasi. dengarkan. Sip itu teman aku itu. Jangan dipotong-potong. Iya, tapi maksudnya ganti-gantian loh Kak Ulan, Iya, biar kan betul. Nah, tadi enak ngomongnya. potong-potong. Yang motong-motong Bu Pen dari tadi. Tidak, dari tadi saya menjelaskan dipotong. Yang motong siapa justru orang yang menjelaskan Bu Pen yang motong. Ulanglah videonya. Kalau mau diputar ulang dirungkatin dulu ini Rum. Ini inspirasi sih Pen ini Ya nggak udah, dikasih nanti dia kan untuk video. ngomong. Nah, sekarang gini Bu Pen diam, Kak Ulan dulu diam, Bu Carolina ngomong. Lanjut, Bu Carolina. Bu Carolina, masuk. Bu Pen dan yang lainnya Carolin. gantian gitu loh. Karolin, nasihatilah mereka ini suka kelahi loh mereka bu. Jangan perlihatkan kita itu nggak mengenal Kristus ya, orang-orang yang mengenal Iya Kristus Bu itu Karolin. ngomong Kayak dengan gitu kasih loh Bu, mereka suka berantem. pelan-pelan mengasihi, Diam kau nenek peot, nggak ada urusanmu nenek peot. ngomong dengan lembut gitu. Masuk. Ngomong lembut Bu, jangan menghina, jangan menghujat. Biarpun orang itu menghujat, jangan kita ikut menghujat gitu loh Bu. Iya, Tidak menghujat kita dari tadi. Tidak ada yang kita hujat. Menghujat mereka Kita loh nggak ada kak. menghujat. Menghujat dia kak. Nenek peot, kau jangan Menghujat berkompor kak. kau nenek peot. Dia Menghujat loh dia kak. Apa Kak sih Karolin, hujatannya? Boleh diputar menghujat ulang. loh kak. Boleh Mereka diputar kan ulang. menghujat. Ngomong tenang, Tidak ngomong ada kita damai, menghujat. gantian ngomongnya Kita gitu loh. menjelaskan. Kami menjelaskan tidak ada kami menghujat ya. Tidak Kami ada sama si kata Pen di sini hujatan. Boleh menjelaskan. rekamannya Bukan menghujat. ini diputar ulang. Ada tidak? Menjelaskan tapi satu-satu Bu, menghargai orang yang lagi ngomong gitu loh maksud saya. Karolin Karena kan kita kenal tadi aku udah kak. duluan Kak Karolin begitu. tahu aku kan. Aku baik sama Kita Kak sudah Karolin. di- Kak, mereka penghujat semua loh kak. Ripa, kalau silent dulu, please. Marilah saya Bentar, bentar, mengasihi, dulu. ngomong dengan lembut, Karolin dengan buka kasih. cam. Kak Karolin cantik. Nenek Buka peot, cam. diam kau nenek peot. Aku nggak ada urusan sama kau nenek peot. Diam kau dulu. Silent. Nanti muncungmu panjang. Bu Pen, jangan kayak gitulah. Perlihatkan Ya Allah, udah dirimu, tua rupanya. karakter Kristus. Karakter Tua dia dirimu. nenek peot. Maka dia peot sebawahnya itu. Udah tua dia. Kan aku bilang sama kau, udah tua dia itu. Matanya Bu. Amat. Gak boleh gitu Bu, gak boleh menghina biarpun dia kayak gitu. Gak boleh, dia tuh cantik kok. Kita semua wanita cantik. Ya, Unifa cantik kok. Dia cantiknya. Dia Enggak, cantik. Unifa Memang cantik kok. cantik, dia Menurut tapi saya, dia jelek. saya Makanya Kristen dia tetap Makanya, itu udah menghina itu. mengaku Dia Unifa jelek, cantik. dia cantik, namanya perempuan. Ya iya, jangan Iya. kita menghina, jangan bilang peot-peot. Ya, dia Apa rupanya ya? dihina. Emang peot dia Emang tau wanita kau. tua itu nggak cantik. Emang peot Wanita dia. tua pun cantik dong. Ya iya, kita sebut Nenek saya cantik tua. kasih tuh ngomong lembut, ngomong yang benar lah. Saya Jadi bilang contoh lah, Ibu. nenek tua itu cantik. Kan kasih, nggak ada saya bilang jelek. Nenek saya tua, cantik tuh. Nah, itu kan keras sekali hatinya. Ya udah, Loh, kok lanjut keras? Pak, inspirasi. Kok keras pula hati kami kau bilang Corolla. Kan bahagia pakai tertawa. Apa kau ini? Karolin aku dihujat kak. Dihujat adek kak. Dihujat Bahasa kak sama si kalian. Ani Ani. Dihujat. Kamu tua Bahasa tapi kalian cantik. itu terlalu. Gak boleh gitu, ya. Nggak ada. Nggak boleh kayak Lanjut, Pak. gitu. Udah Tadi sih aku nggak tahu loh Corilla. Diam kau dulu. Si Ripa ini, Ripa apanya? Meong-meongnya mau apanya? Ripa Cilaba-laba namanya. Mau apa nih? Mau Pak digapak. Host, lanjutkan Pak Host. Bagaimana Pak Gebas? Udah belok-belok pun inspirasi.
Jadi Pagi pas, mereka pagi pas. bicara, kenapa? Lanjutkan tadi. Sekarang. Kak, adek dihujat sama si Ani Kak Karolin. Biar aja lah. Tolong, Biar aja lah Kak Uniripa dihujat. Si Pak Uniripa kan jelek. Memang cocok kau dihujat kau, muncul kau dihujat. Harus kau dihujat kau, toh kau. Pak, matamu udah cekung tuh Pak. Banyak-banyak tidur, istirahatnya begadang. Kalian ini. Cocok kau dihujat. Peace, damai. Ya, Uniripa ini cantik. Uniripa ini cantik tapi sifatnya jelek. Sifatnya aja yang jelek. Apa dari dia? Lubang pipet cantiknya. Kau tengok lubang pipet dulu baru cantik Cantik dia. nggak doang. Dia tua-tua gini cantik. Dia tua-tua gini. Jangan itu Udah, fokus aja. Fokus Apa yang mau topik. dibahas ya orang? Kembali ke laptop, kembali ke topik. Hukumnya belenggak-lenggok depan kamera. Aduh, Anda sudah lari dari syariat Islam loh. Kembali ke Udah, topik, Pak. Hukumnya Inspirasi. belenggak-lenggok depan kamera loh, Ripa. Hostnya. Udah Ripa, Pen, kita haram fokus hukumnya. aja, Anda fokus. sudah lari. Anda lari dari Al-Quran. Haram Hostnya hukumnya mana nih belenggak-lenggok hostnya? depan Hostnya mana host? Gimana Bu? Gimana Bu Karolin? Terima kasih Bang Rahmat. Dilanjutkan. Diserahkan, Topiknya. Topiknya dilanjutkan. Iya, oke. Bagaimana Pagi Pas? Tadi apa yang mau disampaikan Pagi Pas? Ini saya sambil mikir ini. Apa yang kau pikirkan? Dijelaskan. Pagi Pas, masuk Pagi Pas, masuk. Ini saya mau melaporkan Luga yang mengaku nabi. Jadi Setuju saya. kalau Luga ini nggak ditangkap, nanti dia jadi bola liar merusak. Membuat keributan. Setuju. Cinta Iya, aku dia sama telah Mas. menistakan, menista. Bagus kau. Mantap Mamang Guru. Kan kau selingkuh dari Bang Zuma ya Olan. Katanya kau suka sama Bang Zuma, sekarang kau sama si Kepa. Diam kau, nggak ada urusan kau, diam kau. Kau Olan. Nenek, diam dulu ke nenek, diam itu. Berjangan jadi berutu kau. Diam dulu. Tahu kau berutu? Tahu nggak berutu? Bagaimana? Bu Pen, lanjutkan tadi apa yang disampaikan Pagi Pas Bu Pen. Mengenai apa itu? Makanya jangan dipotong. Wahyu tadi udah dijelaskan. Mengenai laporan ya udah, laporkan. Memang Itu penjelasannya Pagi Pas itu masih sepotong. Udahlah, inspirasi pada intinya si Kepas itu mau melaporkan dia sebagai nabi palsu. Ya udah, setuju kami. Udah. Aku boleh menjelaskan sama Bang Inspirasi rahasia Jelaskan di dalam dulu, Pen. rahasia. Apa tuh? Apa? Jadi Advent ini mirip dengan Yahudi. Dia memegang Injil tapi dia tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Salah kau Pen. Advent itu mengakui Yesus Tidak. Tuhan. Yang beda cuma Diam kau dulu, Nenek Peot. Sembarangan Pen. Nenek Peot. Pen, Advent itu mengakui Yesus Tuhan, tapi dia menjalankan hukum Taurat. Kau sok tahu kau Pen. Tidak. Belajar kau. Dia Nenek Peot, nggak ada hubungan Tidak sama ada kau itu, ini, Nenek Peot. Dia itu berpatok kepada perjanjian lama. Iya, tapi Di kan dalam memang perjanjian kata baru Yesus. adalah Tuhan Coba. Yesus. Kata Jadi Yesus siapa yang begini, mengimani perjanjian baru itu mengakui diam Tuhan. dulu. Gini nih, ku bela orang Advent ya. Kata Yesus begini, jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Nah, kau meniadakan atau menggenapi? Coba aku tanya Nenek kau. Peot, nggak ada urusan sama kau, Nenek Peot. Diam kau, Nenek Peot. Di perjanjian Kaulan, biarkan dulu temannya Kaulan yang ngomong biar suaranya tidak dalam nabrak. perjanjian baru digenapi di perjanjian baru. Sementara Apa arti mereka digenapi? tidak mengimani Ken, perjanjian baru. apa Di arti mana digenapi, perjanjian Ken? baru adalah Apa arti digenapi? Kau jelaskan apa arti menurunkan digenapi. Yesus. Ngerti kau? Digenapi Pen, tahu? kau itu pengikut Disempurnakan. orang Advent pengikut Yesus, kau pengikut Paulus. Advent tidak meniadakan hukum Taurat. Mereka Kata Yesus pengikut berkata. Yesus, Kau inspirasi di mute dulu bang, di mute dulu bang, di mute dulu. Tahu? Hei, dia Mereka
ya, Advent kubela karena mereka mengikuti hukum Taurat. Yesus berkata, jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Ya, lebih baik bumi dan bumi ini hancur daripada satu iota hukum Taurat ditiadakan. Nah, jadi Advent mengikuti pengajaran Yesus. Kalian pengikut Paulus, Efesus pasal 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus telah hukum Taurat. Kalian pengikut Paulus. Advent pengikut Yesus. Kalian pengikut Paulus. Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak makan B2. Advent tidak makan B2. Kalian pemakan B2. Maka dikatakan di sini bahwa Advent lebih mengikuti Yesus daripada kalian. Kalian ini pembangkang antikristus. Kalian antikristus. Enyalah kata Yesus. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Orang Advent masih mengikuti perintah Bapa. Kalian pemakan B2 dan guguk, kalian pemakan segala-galanya. Masih mending kami pemakan B2. Jangan dulu ya Erifa, masih mending kami seperti itu daripada kau pemakan berondong kau. Iya, kan aku sayang sama adekmu. Adekku kan cinta aku cinta sama adekmu. Adekmu cinta sama aku. Umur kami cuma beda 10 tahun. Jangan melibatkan cinta dalam debat ini. Diskusi itu ilmiah, tidak melibatkan cinta. Tapi kayak gitu kau. Jadi ini ada dendam keluarga jadi Mana Kak Korolin? Kak Korolin cintaku nggak direstui sama kakaknya dia. Padahal kami saling mencintai Kak Korolin. Bantu lah Kak. Kakak Korolin yang cantik. Kak Korolin. Jadi ini ada dendam keluarga ini jadinya. Iya Kak Korolin. Kak Korolin bantulah adik Kak Korolin. Kak bantulah adik Kak. Kak si Olan nggak terima Kak. Aku jadi baru semanjunta Kak Korolin kasih tampar mulut si Olan dulu Kak. Kasih ani-ani namanya si Olan Kak. Dia menghalang-halang cintaku Kak. Kak tampar dulu Kak. Kak Korolin. Tolong adik Kak Korolin. Kak Korolin. Terima Kak Korolin tolong adik. Nenek peot. Kak Korolin tolong adik Kak. Pecinta berondong Kak, nasihat tidak, mereka penghujat loh Kak. girang kau. Kak, mereka penghujat Kak. Kak, mereka penghujat kali loh Kak. Kak penghujat mereka Kak. Penista agama, mereka dimasuk penjarakan aja Kak Korolin. Tolong Kak. Bukan mereka Penjarakan bukan dulu kau penghujat. pecinta berondong Bukan kau. penghujat kau, bukan. Oke. Berat muda kau. Udah, kita fokus lagi. Olan, Pen, gantian ngomongnya. Oke, sekarang Kepas mau ngomong, kita kasih waktu. Boleh nggak? Boleh nggak? Bunda minta kita diam dulu. Nggak apa-apa Bang Kepas ngomong lah. Oke, lanjut Iya. Kepas. Jadi kenapa dari 200 penonton sampai 1.600 ini yang membuat rame ini kan si Luga ini, dia mengaku nabi. Iya. Disitulah kita keberatan. Kenapa kita naik? Karena ini anak memang mungkin udah sakit jiwa Ajar. sepertinya si Luga ini. Iya, betul itu. Betul itu Omong Ber. Dia katakan dia udah pernah ke surga, sudah pernah ke neraka. Ya. Astaga naga. Jadi Astagfirullahaladzim, Masya Allah. yang paling bahayanya ada lagi orang yang percaya sama dia gitu loh. Ah, itu sama dodolnya. Jadi makanya saya bilang dari kemarin, kau Luga bisa membicarakan Alkitab, tapi jangan mengaku nabi dari orang Kristen gitu loh. Karena di Alkitab nggak ada Yesus mengatakan akan ada turun nabi bernama Luga. Iya. Masalahnya si Luga ini dia sudah menista agama Kristen, gitu loh. Makanya unsurnya sudah terpenuhi, tinggal dijemput. Nah, siapa? Nah, makanya harus dibuka LP gitu loh. Makanya saya pun karena masih banyak saya kerjakan belum saya buka LP nih. Oke, Jadi nanti kalau udah apa nanti baru saya buka LP. Jadi saya sebenarnya keberatan dia. Saya sudah saya ingatkan, jangan lagi kamu Luga mengaku nabi Kristen, kan gitu. Kalau sempat dia mengaku nabi di Islam, pasti dia dilaporkan di demo berjilid-jilid. Pas, karena kita stop rem. Itu dia. Iya, harus ditangkap dia. Kalau bisa dikurung sampai seumur hidup. Jadi makan nasi penjara aja dia di penjara terus sampai seumur hidup jangan keluar. Setuju aku sama Mas. Bupen, di mute dulu. Ini saya sapa Bu Agnes di bawah. Bu Agnes monitor, Bu Agnes. Bu Agnes.
Bu Agnes. Bu Agnes. Bu Agnes Konika monitor. Bu Agnes. Oke, nggak ada ya, saya turunkan Bu ya. Maaf. Udah. Nah, Iva jauh dari perangkat, Iva. Iva jauh dari perangkat. Gimana Bu Pen? Apa tadi yang mau disampaikan? Ya sama satu kata dengan Bapak Kepas ini tadi. Karena dia itu sudah membelok. Dia seperti ini loh. Ada orang kan yang terlalu serius mempelajari agama-agama jadi belok, apa bahasa kasarnya, gigi. Betul itu. Nah, ada gitu. Sama di muslim pun kalau ada yang terlalu dalam, terakhir dia menghayal-hayal, dia lepas ininya urat-urat kepalanya. Jadi Iya. bisa dia kalau Oke. Udah membesar itu. Oke, sekarang gini Bu Pen. Bu Pen, sebenarnya apa yang menyebabkan sampai di dalam kekristenan itu berbeda pendapat? karena dulunya kan, Bang, ini kan Kristen pertama itu kan ortodok ya, Bang ya. Ya kan? Ya kan, Bang? Jadi banyaklah manusia-manusia yang sok pintar ini dibuatnya lah agama-agama baru yang menyerupai Kristen gitu, Bang. Tapi tidak mengimani perjanjian baru. Orang-orang yang sok smart, orang-orang yang ingin ya mencari hepeng lah, dibilang tahu mencari hepeng. Tahu mencari hepeng, Bang? Membuat perkumpulan mencari ini, mencari hepeng. Kalau tahu hepeng bahasa Batak itu duit. Halo? Masuk. Saya nyimak. Nah, kenapa dari tadi nggak ada orang? Saya kalau orang ngomong Bu Pen, saya tidak potong. Enggak. Kenapa? Karena di dalam Islam itu diajarkan adab. Alah, adab-adab sejumbe itu. Nah, makanya Bu Pen ngomong, saya diam, saya tidak potong. Nah, Bang. Enggak, bukan. Dari tadi saya kira ada gangguan jaringan. Pen, keluarlah aku dulu bentar ya. Aku cepol anakku dulu ya. Oke. Akhirnya kita telah tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video yang disaksikan ini dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat ini selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.